Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada hari ini kita bertemu pada pembelajaran jarak jauh pertemuan yang ketiga. Masih bersama saya Aisyah Agustina. Dan pada hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita yang sebelumnya pada minggu lalu, yaitu perencanaan produksi massal bagian yang kedua. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, karena di pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami konsep produksi massal dan memahami perencanaan produksi massal, dan pada bagian yang kedua ini tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan kalian bisa memahami peramalan produksi massal. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Setelah itu mengetahui tahapan-tahapan pada produksi massal. Jadi ada kurang lebih 3 sub bahasan, 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kita langsung saja. Peramalan dalam produksi massal. Peramalan itu kira-kira apa menurut pendapat teman-teman sekalian? Mungkin bisa kita gambarkan sebagai memperkirakan sesuatu, seperti itu ya. Kalau dalam produksi massal, peramalan itu adalah suatu proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang. Apa yang diperkirakan? Yang diperkirakan adalah kualitas dari barang tersebut, kuantitas seberapa banyaknya dari produk yang kita hasilkan, kemudian waktu dan lokasi yang dibutuhkan. Jadi kita memperkirakan berapa kebutuhan yang akan kita butuhkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam peramalan produksi massal itu ada klasifikasi waktu. Yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu 2-10 tahun. Kemudian ada jangka menengah 1-24 bulan, jadi 1-2 tahun. Kemudian yang ketiga ada peramalan jangka pendek, yaitu 1-5 minggu. Kemarin kalian sudah dicantumkan pada tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, yang kemudian tujuannya apa dari peramalan ini? Tujuannya adalah yang pertama, menentukan kebutuhan pabrik. Jadi ketika kita sudah memperkirakan bahan-bahan apa saja, kualitas, kuantitas yang harus kita perkirakan nanti kebutuhannya seperti apa, sehingga kita bisa mengalokasikan atau memperhitungkan pengeluaran yang nantinya kita akan keluarkan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menentukan perencanaan jangka menengahnya. Ketika kita sudah mempersiapkan perkiraan atau peramalan dalam 10 tahun ke depan misalkan, nah kita bisa merancang jangka menengahnya itu seperti apa. Begitu pula juga dengan jangka pendeknya. Yang ketiga, bisa menentukan jadwal jangka pendek. Jadi ketika jangka panjangnya sudah dirancang, kita bisa merancang jangka yang menengah dan yang jangka pendek. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada karakteristik dari peramalan produksi massal ini. Yang pertama ada akurasi. Jadi akurasi ini dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan itu dikatakan bisa bias, artinya gambarannya masih belum jelas bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten itu jika besarnya kesalahan peramalan relatif kecil, dan peramalan yang terlalu rendah itu akan mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Nah, akibatnya perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Jadi efeknya seperti itu, akibat dari peramalan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan peramalan yang terlalu tinggi itu akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. Keakuratan dari hasil peramalan ini
berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal, yaitu meminimalisir penumpukan persediaan dan memaksimalkan tingkat pelayanannya. Jadi untuk karakteristik akurasi pengertiannya atau penjelasannya seperti itu. Yang kedua, karakteristiknya adalah biaya. Jadi dalam peramalan itu juga ada karakter biaya, yaitu dalam hal ini biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan. Kemudian bergantung juga pada lamanya periode peramalan dan metode peramalan apa yang dipakai. Nah, ketiga faktor pemicu tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, secara manual atau secara komputerisasi, kemudian bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa banyak biaya yang diperlukan dalam suatu peramalan. Pemilihan metode peramalan itu harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapat. Misalnya, item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang canggih dan mahal, sedangkan item-item yang kurang penting bisa diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah, sehingga biaya yang dipakai itu sesuai atau tepat sasaran. Yang ketiga ada kemudahan. Karakteristik yang ketiga yaitu kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Percuma kalau memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia maupun peralatan teknologi. Jadi ini adalah 3 poin utama dalam peramalan produksi massal. Selanjutnya, metode peramalan perencanaan produksi itu ada 2 poin. Yang pertama adalah peramalan subjektif. Jadi peramalan subjektif ini adalah lebih menekankan kepada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang, dan intuisi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah, tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Peramalan subjektif ini akan diwakili oleh metode Delphi dan metode penelitian pasar. Nah, di sini ada metode Delphi. Metode Delphi ini adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan apa yang dapat terjadi pada masa depan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Jadi metode Delphi itu adalah peramalan yang menggunakan pandangan atau kesepakatan dari orang-orang yang ahli dalam industri yang mereka kuasai. Yang kedua ada metode penelitian pasar. Metode penelitian pasar ini sesuai dengan namanya, berarti metode ini cara kerjanya adalah mengumpulkan data secara sistematis tentang kondisi pasar sebenarnya, dari konsumennya, dari kompetitornya, atau keadaan pasar itu sebenarnya bagaimana. Nah, kemudian dianalisa untuk lebih memahami apa yang dibutuhkan pada perkembangan bisnis. Nah, kemudian untuk metode peramalan perencanaan produksi yang kedua yaitu ada peramalan objektif. Peramalan objektif ini merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Jadi bedanya dengan yang subjektif tadi, yang subjektif itu menekankan pada keputusan hasil diskusi para ahli yang ahli di bidangnya, sedangkan untuk metode peramalan objektif ini menggunakan aturan-aturan matematis dan statistik. Ada 2 metode di dalamnya. Yang pertama yaitu metode intrinsik. Metode ini berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Jadi metode ini adalah membuat peramalannya itu
berdasarkan permintaan yang sudah ada sebelumnya tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar dari hal-hal yang sudah ada tersebut. Yang kedua ada metode ekstrinsik. Sedangkan metode ekstrinsik ini yaitu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Kalau yang di interview tadi tidak mempertimbangkan, tapi kalau yang metode ekstrinsik ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang dalam model peramalannya. Selanjutnya ada analisis deret waktu. Jadi ada 4 poin yang nanti di slide ini. Yang pertama ada tren atau kecenderungan. Dan ini adalah sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Apakah permintaan tersebut itu naik, turun, atau tetap. Kemudian ada siklus. Jadi pola ini sangat berguna untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang, karena dari menengah dan panjang itu bisa terlihat polanya seperti apa. Kalau jangka pendek itu sulit dianalisis untuk pola atau siklus produksinya. Kemudian yang ketiga ada season atau pola yang musiman. Jadi terkadang ada beberapa produk itu yang berproduksi saat-saat tertentu ya, misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini banyak sekali permintaan dari tenaga medis untuk APD dan lain sebagainya, tetapi setelah nanti ya mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir, setelah itu mungkin ya permintaan untuk APD itu akan menurun. Jadi polanya adalah pola musiman atau season. Yang keempat ada random atau variasi acak. Di permintaan satu produk atau layanan jasa yang naik turunnya berdasarkan faktor yang bervariasi secara acak, tidak menentu. Kadang ada terdampak dari faktor musim atau dari event-event tertentu, mungkin musim liburan sekolah. Kemudian selanjutnya ada indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Ada keberhasilan manajemen. Jadi indikator keberhasilan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama ada keberhasilan dari manajemen produksinya, yang meliputi pertama ada produktivitas, ada kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Itu ada di bagian manajemen produksi. Kemudian untuk ukuran kinerja sistem produksinya, yaitu terdiri dari ongkos produksi, kualitas produk, dan tingkat pelayanannya. Selanjutnya indikator keberhasilan selanjutnya yaitu ada ukuran kinerja produktivitas mesin. Nah, ini salah satu indikator keberhasilan produksi massal itu berada pada mesin produksinya, jika produksi barang itu menggunakan mesin. Nah, biasanya diukur dengan menggunakan metode OEE atau Overall Equipment Effectiveness, jadi keefektifan dari mesin yang digunakan. Dan sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, performance, dan quality. Jadi ketersediaan mesinnya, kemudian performanya atau kinerja dari mesin tersebut, dan kualitas dari mesin yang digunakan. Untuk tahapan OEE sendiri ada 5 poin. Yang pertama ada memulai dari pengukuran manual, kemudian fokus pada kerugian, menetapkan kredit tambahan, memantau segala kendala, dan hati-hati dalam membuat perbandingan. Ini adalah tahapan pengukuran menggunakan OEE yang di dalamnya itu mempunyai 3 indikator, yaitu ketersediaan, performa, dan kualitas. Selanjutnya proses produksi massal ya, kita sudah peramalan tadi sudah di atas. Sekarang untuk proses produksi. Proses produksi sendiri itu berarti adalah suatu cara atau metode untuk menambah fungsi atau kegunaan suatu barang dan jasa
menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian untuk jenis-jenis proses produksinya itu ada beberapa poin ya. Yang pertama, berdasarkan wujud proses produksi, yaitu ada kimiawi. Jadi proses yang berwujud kimiawi ini menitikberatkan pada adanya proses analisis atau sintesis serta senyawa kimia. Jadi yang berbau-bau kimia ya disebut wujud proses produksinya adalah kimiawi. Kemudian perubahan bentuk. Proses ini pelaksanaannya menitikberatkan pada perubahan masukan atau input menjadi keluaran atau output, sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang yang dihasilkan. Yang ketiga ada assembling. Proses produksi yang menggunakan metode ini lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Jadi assembling ini adalah menggabungkan beberapa komponen menjadi satu untuk meningkatkan pemanfaatan produknya. Selanjutnya ada transportasi. Jadi proses produksi yang menciptakan jasa pelayanan pemindahan tempat baik berupa barang atau manusia. Jadi beberapa dari tugas kalian kemarin juga ada yang bergerak di bidang jasa. Salah satunya ada faktor transportasi, entah itu pengiriman barang dan lain sebagainya. Yang kelima ada penciptaan jasa administrasi. Jadi suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan. Ini berdasarkan wujud proses produksinya ada 5 poin yang sudah terlihat pada slide ini. Yang kedua, jenis-jenis produksi berdasarkan arus proses produksi. Ada 2 ya. Yang pertama, proses produksi yang terus-menerus. Jadi umumnya proses ini dalam skala yang besar, dalam skala massal dan tidak terpengaruh oleh musim. Jadi produknya atau jasa layanannya terus-menerus dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak ada batasan waktu atau musim. Yang kedua, terputus-putus. Jadi kalau ini sebaliknya, produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan itu tergantung pada musim, pada pesanan dan faktor yang lain. Selanjutnya, jenis proses produksi berdasarkan penyelesaian proses produksi. Itu ada 5 tipe. Yang pertama ada tipe A. Tipe A ini cenderung proses produksinya itu dapat diperiksa dengan mudah. Jadi untuk produk-produk yang sifatnya ringan dan biasanya selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahap. Kemudian tipe C, penggabungan dari komponen produk, aplikasi dari poin assembling yang tadi. Kemudian tipe D menggunakan proses otomasi mesin, biasanya untuk pabrik-pabrik, industri-industri yang memproduksi barang-barang yang massal, ya mungkin makanan atau minuman kemasan, biasanya menggunakan mesin-mesin yang otomatis. Dan tipe E yaitu perusahaan dagang dan jasa. Selanjutnya, jenis-jenis produksi berdasarkan sifat proses produksinya, yaitu yang pertama ada proses ekstraktif. Jadi kegiatan produksi ini mengambil produk langsung dari alam. Contoh misalnya produk air mineral. Air mineral itu bahan utamanya langsung diambil dari alam, dari sumber mata air di pegunungan. Itu adalah proses ekstraktif, mengekstrak. Kemudian yang kedua ada proses analitik. Kegiatan produksi ini melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih dengan bentuk yang mirip dengan aslinya. Jadi proses ini melakukan pemisahan bahan, kemudian produk yang dihasilkan itu mirip dengan aslinya. Contoh yang air mineral tadi. Untuk kita tahu bahwa air mineral itu yang sering dikonsumsi adalah merek tertentu, misalkan merek A.
Kemudian ada produk lain atau ada industri lain yang sama menggunakan bahan utama dari alam, tetapi menciptakan merek B atau C dan lain sebagainya. Yang ketiga ada proses fabrikasi, yaitu aktivitas mengubah bahan baku menjadi produk yang baru. Yang keempat ada proses sintetis, yaitu aktivitas menggabungkan beberapa bahan menjadi bentuk produk. Proses ini juga disebut dengan perakitan. Jadi kalau kemarin kalian ada jasa perakitan komputer misalkan, berarti proses itu termasuk proses sintetis. Selanjutnya, apa sih tujuan proses produksi yang kita bahas di materi kali ini? Tujuan yang pertama yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi. Jadi ketika kita mengetahui tahapan-tahapannya, mengetahui perkiraan perencanaan dari proses produksi yang kita rencanakan, kita akan bisa meningkatkan efisiensi dari produk yang kita hasilkan atau usaha yang kita sedang bangun atau dirikan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dari usaha yang sedang kita kembangkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari produk atau layanan kalau itu berupa jasa dari bidang-bidang yang sedang kita kembangkan. Oke, ada tahapan proses produksi. Nah, ini saya contohkan tahapan produksi pembuatan masker kain, karena banyak sekali sekarang permintaan untuk masker ya, karena sedang suasana pandemi seperti ini. Jadi saya contohkan contoh tahapan produksi pembuatan masker kain. Ya, yang pertama, tahap pemilihan bahan. Ya, kainnya mau seperti apa, apakah anti air atau anti debu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, pembuatan desain. Setelah bahannya terpilih, proses selanjutnya adalah desain. Misalnya ingin yang scuba atau yang model hijab dan lain sebagainya. Kemudian ukurannya apakah ukuran dewasa atau anak-anak. Kemudian tahap pemotongan, dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah dipilih di poin 3. Kemudian setelah itu tahap penjahitan, ada tahap finishing, kemudian packaging ini adalah tahap pengemasan. Kemudian yang ke-8 adalah tahap pengujian, apakah masker tersebut bisa nyaman digunakan atau tidak. Dan yang terakhir ada tahap pemasaran. Jadi untuk tahapan proses produksi ini akan berbeda setiap prosesnya tergantung dengan produk atau jasa yang sedang kalian kembangkan nanti. Jadi boleh bisa ditambahkan atau bahkan mungkin hanya beberapa saja, itu tergantung dengan proses produksi yang akan kalian hasilkan nanti. Oke. Karena sudah 2 kali tugas di pertemuan sebelum-sebelumnya, maka untuk hari ini saya tidak memberikan tugas, tetapi gantinya adalah kita berdiskusi. Hari ini kita forum diskusi. Kalian boleh memberikan pendapat kalian tentang materi perencanaan produksi massal ini dari bagian 2 yang hari ini kita bahas bersama. Kemudian silakan digabungkan dengan materi sebelumnya di bagian 1 atau di materi awal. Kemudian kalian silakan berpendapat pada kolom komentar di bawah video ini. Jadi silakan kalian bertanya boleh. Kemudian yang lain silakan menjawab pertanyaan dari teman yang bertanya tersebut atau menambahkan materi yang belum ada, menanyakan tentang pengembangan dari rancangan produk yang sudah kalian kerjakan dari tugas yang kemarin. Monggo silahkan disampaikan pada kolom komentar di forum ini. Jadi untuk sesi kali ini kita tidak memakai forum classroom, kita fokus di channel ini saja ya, kita komentar di bawah. Nah, nanti untuk kalian yang
bertanya atau memberikan jawaban, memberikan pendapat, itu akan saya rekap sebagai pengganti absen. Jadi kehadiran kalian hari ini tergantung dengan keaktifan kalian berdiskusi, gitu ya. Untuk forum diskusi saya buka mulai detik ini sampai nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, silakan, ada yang ditanyakan atau ingin ada yang disampaikan, monggo silakan disampaikan pada kolom komentar. Untuk penjelasan materi kali ini insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan di materi selanjutnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.